내 몸의 더운 내 거리 세모로란 내 거두는 거유 내려 대불링 Kami tadi fokus untuk memohonnya adalah traktor supaya untuk percepatan pertanaman. Nah, untuk usulan traktor Pak Pari ya, untuk usulan traktor dari Luragung Tonggo, kebetulan ada alokasi yang audiensi Pak Bupati dengan Pak Menteri ada alokasi 5. Kemudian satunya lagi yang usulan dukungan LTT itu ada 20 dan sudah dipastikan bahwa Luragung Tonggo sudah masuk ya, sudah dipastikan, sudah diusulkan, sudah tanda-tangani ya, tinggal berdoa. Pak, gimana ya program prioritas dari Dinas Pertanian kan saat ini produktivitas kesejahteraan petani itu seperti apa gitu? Oh, ya. Kalau untuk program Dinas Pertanian Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan sekarang mengarah pada pertanian organik. Jadi untuk saat ini Pak Bupati juga mencanangkan bahwa pilar dari pembangunan ekonomi kita di kabupaten ini pertanian adalah salah satu yang diunggulkan dan pariwisata untuk tahun ini. Ini saya sekarang bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan dengan Bapak Wahyu. Bapak Wahyu. Ya. Begini Pak, ini kan sekarang iklim di sini kan udah berubah-ubah ya Pak iklimnya. Bagaimana cara dari
dinas pertanian itu untuk apa sih maksudnya meningkatkan pertaniannya itu seperti apa? Ya. Karena kan iklimnya sekarang Ya. kurang itu ya, Ya. berubah-ubah. Ya, saya mengerti jadi apa yang dimaksud. Ya, betul. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan dalam meningkatkan indeks pertanaman, mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Kuningan. Yang pertama adalah irigasi. Kan awal gimana mau nanam kalau posisi airnya tidak ada, makanya kami ada program untuk penguatan irigasi, ada rehabilitasi jaringan untuk sawah-sawah di Kabupaten Kuningan yang sawahnya adalah tada hujan. Kami ada program irigasi perpompaan, ada juga irigasi perpipaan, ada sumur dangkal, ada sumur dalam, itu untuk pemenuhan air ya, untuk irigasi. Kedua, terkait dengan benih unggul bersertifikat. Ya, kami menghimbau pada seluruh petani agar menggunakan benih unggul bersertifikat. Ya, alhamdulillah kami juga mendapat fasilitasi. Ada bantuan benih dari Pak Bupati, program 100 hari, ada namanya Bernas, benih untuk rakyat dalam rangka atau meningkatkan produktivitas. Itu ada bantuan tahun ini ada 1.000 untuk 1.000 hektar, berarti 25 ton. Nah, kemudian dari Kementerian Pertanian, kemarin kami dibantu benih untuk 5.000 hektar. Kemudian juga ada aspirasi anggota DPR RI, sama ada 5.000 hektar lagi. Ada juga aspirasi lagi 3.000 hektar. Audiensi Pak Bupati juga kemarin kita alhamdulillah dapat 1.000 hektar. Jadi alhamdulillah untuk benih. Mudah-mudahan untuk seluruhnya 20 luas 20 sawah kita 26.000 kita bisa bantu semua. Ya, itu dari benih. Kemudian pupuk. Ya, pendataan, kemudian input terkait dengan kebutuhan pupuk sudah dilakukan melalui RDKK. Kemudian alokasinya juga alhamdulillah dipenuhi 100%. Dan tinggal dari penebusan, ada penepuk subsidi. Dan saya menghimbau ya, di sekarang itu di alokasi pupuk itu bukan hanya cuma NPK maupun ZA ya, tetapi juga ada pupuk organik, itu juga harus ditebus Bapak Ibu ya, karena apa? Untuk membantu tanah agar bisa berproduksi kembali, tidak selalu dijejali oleh pupuk kimia. Itu di sisi pupuk. Kemudian untuk alsintan, alhamdulillah banyak yang sudah dibantu oleh Kementerian Pertanian di Kabupaten Kuningan, dan masih juga kebutuhan banyak alsintan. Salah satunya Lurah Gunung Tonggol di sini juga Pak Aku, kelompok taninya menyampaikan usulan, Pak, kami kekurangan alsintan traktor. Ya betul, untuk dalam rangka percepatan pertanaman dari panen ke tanam berikutnya itu harus pengolahan lahan, sehingga dibutuhkan untuk traktor. Ya, kami juga sudah usulkan juga ke Kementan, mudah-mudahan ada bantuan secepatnya turun untuk Desa Lurah Gunung Tonggol pada khususnya. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga untuk pembelian gabah ya, maupun jagung ya. Jadi sekarang bukan gabah kering giling, sekarang gabah kering panen dipatok harganya sudah jelas 6.500. Jadi masyarakat sudah ada, petani sudah ada kejelasan harga ya. Harapan dengan 6.500 bisa mendapatkan untung, sehingga ayo berlomba-lomba petani untuk kembali lagi ke pertanian, meningkatkan indeks pertanamannya. Sayang, tanah sudah diberikan anugerah, ada air, ada lingkungan yang cukup bagus, kenapa tidak manfaatkan dengan optimal? Mungkin itu. Oke Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama, hatur nuhun. Karena saya bersama Bapak Kepala UPTD Kecamatan Luragung bersama Pak Pande. Bagaimana Bapak untuk Dinas Pertanian ya? Bagaimana Dinas Pertanian itu mendukung pertanian dalam modal subsidi untuk pertaniannya kayak pupuk atau bantuan benih gitu, atau ada pelatihan teknis untuk di desa-desa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
upaya saya sebagai kepala UPTD Luragung yang membawahi atau membina 2 kecamatan yaitu Kecamatan Luragung dan Kecamatan Cimahi. Upaya di sini kami selaku UPTD mensupport semua kegiatan yang ada di pertanian, baik terutama di kelompok dan para petani. Apa aja yang sudah saya lakukan atau upaya apa yang saya sudah lakukan, salah satunya yaitu mendorong, memberikan dukungan baik itu berupa alsintan ataupun untuk pendataan input pupuk juga. Alhamdulillah sampai sekarang dari revisi atau verifikasi dari 2023 sampai 2024 sekarang alhamdulillah sudah hampir tidak ada keluhan untuk pupuk. Hal lain juga seperti untuk irigasi juga itu di dalamnya juga ada permodalan seperti alsintan di dalamnya, dan itu adalah salah satu upaya kami dari Dinas Pertanian atau lebih tingginya pemerintah bidang pertanian untuk mendukung para petani dalam bercocok tanam. Dan harapan ini pemerintah juga berharap kepada para pelaku petani, pelaku yang pelaksana di lapangan, berharap untuk selalu eksis dalam pertanamannya, giat dalam bercocok tanam. Adapun keluhan di masa produksi atau untuk hasil produktivitas, kami di sini bersedia untuk menampung semua aspirasi. Dan program-program dari pemerintah pusat juga untuk bidang pertanian ini adalah prioritas untuk negara kita. Dan alhamdulillah seperti di sini khususnya di Luragung dan Tonggo sudah menyerap beberapa kegiatan, diantaranya yaitu sumur dangkal selaku upaya untuk percepatan tanam juga. Di sini irigasi perpompaan dengan air dari sumur dangkal itu salah satu upaya kami untuk mensupport atau mendukung para petani. Selanjutnya juga ada JUT mungkin yang sudah dilaksanakan di Luragung Tonggo juga di tahun 2024, dan benih juga itu salah satu dukungan yang rutin ya tiap tahun diterima oleh di sini ada beberapa kelompok, dan alhamdulillah sudah 2 tahun ini saya menjabat juga sudah bisa menerima atau sebagai pemanfaat untuk bantuan benih. Untuk bantuan pupuk sendiri itu masih tetap dalam tahap subsidi, dan insya Allah juga ke depan saya di sini karena pertanian ini untuk sekarang konsen ke organik ya, insya Allah nanti salah satu kelompok juga di Luragung Tonggo adalah penyerap anggaran atau bantuan untuk pupuk organik. Dan untuk peningkatan teknologi atau pola pertanian di sini juga upaya kami mengajukan dari salah satu kelompok di sini juga sudah melaksanakan, dan nanti akan dilaksanakan SL-nya atau sekolah lapangnya itu di tanggal 24, 25, dan 26. Kemarin 2 hari itu sosialisasi dan rembuk tani. Salah satunya Desa Luragung Tonggo juga sebagai peserta didik dalam sekolah lapang ini. Itu mungkin. Terima kasih.